Tidak ada agenda kegiatan khusus hari ini, kecuali mengajak si kembar pergi jalan-jalan ke SeaWorld terbesar yang ada di pusat kota. Itu pun rencananya dadakan. Setelah kemarin malam, Janwon bilang ia ingin melihat ikan pari, sementara Chairin ingin bertemu dengan mermaid. Wisata singkat yang awalnya hanya berisikan 4 orang mendadak jadi ramai sekali setelah seluruh anggota keluarga Kim ikut bergabung juga. Apa serunya ikut pergi kemari? Tanya Taehyung dengan raut kesal. Tentu saja seru, kakekmu ini seharian hanya melihat kertas-kertas di meja kerja saja. Kau pikir aku tidak bosan ya? Balas Jongso masih bisa menemukan alasan yang tepat. Tempat ini mengingatkan ibu saat kau masih kecil dulu. Kita pernah menghabiskan waktu bersama-sama di sini, ucap Iseo. Apakah saat itu kita pergi bersama dengan ayah juga? Tanya Taehyung jelas sekali tengah menyindir Wonsik di sana. Saat itu ayah sibuk sekali. Wonsik mencoba untuk mengelak. Sibuk dengan wanita lain. Balas Taehyung makin gencar. Bukan pergi, tidak apa-apa. Itu kan sudah berlalu. Lagi pula sekarang aku sudah bahagia dengan calon keluarga kecilku. Setelah Taehyung yang membuat Wonsik terdiam. Ibu senang jika kau bisa memperlakukan Yen menjadi wanita satu-satunya yang ada di hatimu. Juga memprioritaskan si kembar. Ucap Iseo. Aku kan sudah pernah bilang, Bu, jika aku tidak akan mengikuti jejak kakek dan ayah. Iseo mengangguk dengan senyum bangga, sementara Jongso dan Wonsik sudah mati kutu. Sudah sana, sepertinya si kembar sudah tak tahan ingin melihat-lihat ke dalam. Tita Jongso yang melihat Yen, Tiffany, dan si kembar sudah berdiri tak jauh di sana. Niatnya ingin meet time dengan anak-anak, namun ujung-ujungnya si kembar malah dikuasai oleh anggota keluarga Kim lainnya. Taehyung dan Yen malah diminta untuk menikmati waktu berdua saja dan dipastikan si kembar tidak akan mencari mereka hingga nanti sore. Apa kita pergi ke hotel saja? Celutuk Taehyung. Yen menatap lelaki di sebelahnya dengan pandangan luar biasa mesumnya. Sempat-sempatnya kepikiran hal itu di saat seperti ini. Sudah aku bilang kan kita tidak bisa ditinggalkan hanya berdua saja, ucap Taehyung lagi. Memangnya aku tidak bosan ya? Tanya Yen heran. Kalau Yen sih tidak, justru semakin sering semakin ingin selalu bersama rasanya. Bosan pada siapa? Padamu. Kalau bosan, pasti sudah dari dulu aku pergi untuk mencari yang lain, jawab Taehyung. Yen tidak bisa percaya hal itu begitu saja. Buktinya kau sempat bertunangan dengan Mina kan? Hanya formalitas. Mustahil kau tidak pernah menyentuhnya, pancing Yen. Meskipun aslinya ia sendiri tak akan kuat jika harus mendengar pernyataan Taehyung yang telah menyentuh wanita lain selain dirinya. Memang tidak pernah, aku berani bersumpah. Belum lama setelah pertunangan, Mina berpaling dariku karena sudah menemukan lelaki lain, ucap Taehyung bercerita. Kalau kau, bagaimana bisa kau bertahan tanpa aku selama 7 tahun terakhir ini? Taehyung sudah penasaran ingin mendengar cerita Yen. Aku hanya fokus mengurusi kembar sehari-hari, hingga tanpa sadar waktu telah terlewati, dan mereka sudah sebesar ini, balas Yen dengan menerawang. Saat bertemu lagi denganmu, aku tiba-tiba kepikiran masa lalu kita, dan sentuhanmu yang membuatku selalu meminta lebih. Mulai saat itu, hidupku menjadi tak tenang. Tapi Taehyung, aku baru tahu jika di dunia ini ada lelaki yang seperti Kim Sok Jin. Ucap Yen tiba-tiba jadi antusias. Seperti apa? Apa dia makhluk Tuhan yang sangat taat? Taehyung sudah mengenit heran saat mendengar pertanyaan Yen barusan. Karena sebal dengan bayang-bayangmu yang selalu mengusik hari tenangku, aku sempat meminta Sok Jin Oppa untuk menyentuhku demi menunjukkan jika ia jauh lebih hebat daripada kau. Tapi ternyata ia langsung menolak tanpa perlu pikir-pikir lagi. Taehyung menunjukkan raut tak percayanya. Kau meminta Sok Jin untuk menyentuhmu? Yen mengangguk seolah tanpa dosa. Ia mencomot permen kapas bentuk kura-kura yang tadi sempat Chairin minta belikan. Ayo kita pergi. Taehyung tiba-tiba mengenai tangan Yen.
untuk berdiri dari posisinya duduk. "Kemana?" tanya Yen heran. Mendengar kau yang menawarkan diri pada Seokjin membuat aku merasa tak nyaman. Itu kan sudah berlalu, lagi pula Seokjin Oppa juga tak berminat dengan tubuhku. Balas Yen santai, sangat berbanding terbalik dengan Taehyung yang sudah seperti kebakaran jenggot di sana. Tidak bisa seperti ini, kita pergi ke hotel sekarang, dan aku pastikan bulan depan kita akan membawa berita baik mengenai kehadiran adik si kembar. Hei Taehyung, lepaskan tanganku. Kenapa kau bersikap seperti ini? Protes Yen yang terpaksa mengikuti langkah lelaki itu. Jangan anggap ini pemaksaan, karena begitu sampai di hotel, Yen justru yang hilang kendali dan menjadi satu-satunya pihak yang paling dominan. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi kan? Tanya Jongsu. Tentu ada Tuan Kim Jongsu. Balas Seung-ho. Oh ya, apa itu? Apa Anda ingin mengetahui keunggulan cucuku sebelum mau menerima ia secara resmi sebagai calon menantumu? Sejujurnya tidak ada yang menonjol dari Kim Taehyung. Dia hanya begitu-begitu saja. Tapi sejak kedatangan Yen si kembar, Taehyung menjadi sosok yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Giliran Wong-sik yang menjelaskan. Taehyung terima saja penjabaran yang diungkapkan sang ayah tentang dirinya. Setidaknya, Taehyung bisa berubah menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab di saat usianya masih tergolong muda. Tidak seperti Jongsu dan Won-sik yang hingga usia tua masih belum insaf juga. Saat ini, mereka tengah mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas masalah pernikahan Yen dan Taehyung. Sudah ditentukan jika itu akan berlangsung 2 bulan kemudian. Terkesan terburu-buru, tapi sebenarnya tidak juga. Taehyung segera ingin menjadi bagian dari Yen secara sah di hadapan Tuhan dan juga di mata negara. Apalagi si kembar juga sudah sering merengek, minta dedinya selalu ada untuk mereka. Karena sudah tidak perlu ada yang ditunggu, akhirnya keluarga besar mereka setuju untuk dipercepat saja demi kebaikan bersama. Padahal 3 bulan lagi juga tidak apa-apa, jatuh Yen yang setuju oleh Taehyung. Kencana Yena, 2 bulan juga waktu yang cukup untuk menyiapkan sebuah pesta pernikahan. Balas Iseo. Kami hanya tidak ingin pria perebut calon istri orang ini berubah julukannya menjadi pria yang hobi menabung duluan. Jelas Won-sik sembari menepuk pundak Taehyung. Tidak perlu ditanya apa maksud dari lelaki parubaya itu, karena semuanya yang turut hadir di sana sudah mengerti, kecuali si kembar tentu saja. Sejak Taehyung bertemu dengan Yen lagi, para anggota keluarga tak jarang memergoki leher mereka penuh dengan bercak mencurigakan. Jadi sebelum anggota keluarga baru bertambah lagi, ada baiknya pernikahan segera diselenggarakan saja. Dengan begini aku tidak lagi merasa bersalah pada mendiang istriku karena sudah berhasil memenuhi permintaan terakhirnya, gumam Seung-ho. Yen tiba-tiba merasa sedih setelah mendengar ucapan sang ayah. Teringat dengan mendiang ibunya yang selalu ada di saat ia jatuh terpuruk. Yen bahkan belum bisa membalas segala kebaikan sang ibu. Kenapa menangis? Celutuk Taehyung sudah khawatir duluan. Gadis itu menggeleng pelan. Aku hanya teringat dengan Omoni. Taehyung sudah memberikan pelukan pada gadis itu sembari mengusap punggungnya. Ibumu sudah tenang di sana, ucap Seung-ho turut menenangkan putri bungsunya. Padahal sudah sekian lama tak ada lagi air mata. Namun saat dihadapkan dengan momen indah seperti ini, tanpa ibunya bisa melihat secara langsung, membuat Yen merasa sedih. Aku mau pergi ke toilet sebentar untuk memperbaiki riasanku. Yen memberikan alasan. Sebenarnya ia ingin menangis dengan puas di bilik toilet, karena jika tetap di sini hanya akan membuat yang lain ikut terbawa suasana. Taehyung melepaskan pelukan mereka. Perlu aku antar? Ania, aku bisa sendiri. Saat Yen sudah berdiri dari posisinya, Jairin yang sedari tadi bermain di sekitar sana bersama dengan Chanwon tiba-tiba datang menghampiri. Mami mau kemana? Mau ke toilet. Airin ikut.
Nih, ayo. Ian menggandeng tangan gadis kecil itu untuk keluar dari ruangan. Jadi orang dewasa memang begini ya. Ingin menangis saja harus menunggu saat yang tepat. Karena Erin minta ikut ke toilet, Ian jadi harus menunda acara tangisnya. Tepat di dekat pintu toilet, Ian tanpa sengaja bertemu dengan rombongan satu keluarga yang ia kenal. Keluarga Seokjin yang 1 bulan lalu pernah ia lawan bersama Seung Ho karena tak terima dengan berakhirnya hubungan pertunangan Seokjin dan Ian. Merasa sudah tidak ada lagi masalah dan telah selesai secara baik-baik, Ian tak ragu untuk membungkuk hormat dan meminta Jaerin melakukan hal yang sama. Namun keluarga besar Seokjin justru melongos pergi begitu saja, seolah-olah Ian tak pernah terlihat di sana. Air mata Ian seketika itu menyusut secara alami dan perasaannya berubah menjadi kesal. Kenapa mereka tidak sopan, Mumi? Padahal sudah tua, ujar Jaerin. Kencana Herina, kita tidak boleh membahas keburukan orang lain dengan hal buruk juga. Siapa tahu tadi mereka tidak melihat kita. Balas Ian masih enggan mengajarkan sesuatu yang buruk pada putrinya. Padahal kalau boleh jujur, ingin sekali Ian menjambak sanggul rambut ibu Seokjin di sana. Urung dilakukan agar tidak menjadi contoh yang buruk bagi Jaerin. Karena seburuk-buruknya orang tua, mereka tetap ingin memiliki anak-anak yang baik yang tidak mencontoh dirinya. Ian baru akan masuk ke dalam toilet ketika merasa ada yang meraih tangannya. Ia menoleh dengan terkejut dan menemukan Seokjin di sana. Opa, lepaskan tanganku, pinta Ian lirik. Kenapa kau bisa ada di sini? Tanya Seokjin dengan tatapan sendu. Opa sendiri, apa yang Opa lakukan di sini? Aku sedang menghadiri acara pertemuan keluarga. Aku dan Jisoo akan segera bertunangan. Selamat kalau begitu, balas Ian turut merasa senang pada akhirnya Seokjin bisa move on juga. Padahal bulan lalu dia masih kelihatan tidak terima dengan berakhirnya hubungan mereka. Aku akan segera menikah dengan gadis lain. Iya Opa, aku tahu. Aku juga akan segera menikah dengan Taehyung. Kami juga sedang mengadakan acara pertemuan keluarga. Balas Ian merasa ada tanda-tanda Seokjin mulai lagi. Kalau begitu aku duluan, pamit Ian. Ya nah, aku tidak mengerti mengapa kita jadi seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah dengan gadis lain kecuali dirimu. Beruntung Seokjin berkata seperti itu saat tidak ada gadis yang hendak ia nikahi di sana. Kalau tidak kan urusan bisa panjang. Karena kita tidak jodoh, Pak. Opa juga sudah bilang sendiri kan. Jika kita tidak cocok, Opa tak akan memaksa dan menganggap kita tidak berjodoh, jelas Ian. Seokjin mengingat kala itu dia memang sedang dalam fase menggebu-gebu untuk mendapatkan Ian. Jadi kata-kata bijaksana semacam itu lancar keluar dari mulutnya tanpa tahu ke depannya ia bisa menepati ucapan itu atau bahkan tidak. Tidak ada gadis lain yang bisa membuatku jatuh cinta. Cinta bisa datang karena terbiasa. Setelah Ian mulai kesal jika Seokjin sudah begini. Karena pasti setidaknya untuk seminggu ke depan lelaki itu tetap akan mengganggunya dengan bujukan dan permohonan yang sudah persis seperti teror. Tidak ada hal seperti itu. Ada, Opa hanya tidak mau mencobanya. Ya nah, ayo kita mulai dari awal. Apa Opa sudah gila? Sekalipun Opa sudah bersikap baik padaku, aku tetap tidak akan pergi denganmu. Karena keluarga besarmu bahkan sudah membenci aku dan anak-anak. Aku hanya akan pergi ke lingkungan yang bisa membuatku tetap menjadi orang yang waras. Apa gunanya mereka semua? Yang penting kan kita berdua. Seokjin sudah menggenggam tangan Ian di sana, enggan untuk melepaskannya. Opa, lepas. Mami, Erin sudah kebelet. Erin masuk ke dalam dulu saja. Mami akan datang menyusul sebentar lagi setelah bicara dengan paman Seokjin. Mami, anak itu kemudian berjalan masuk ke toilet. Opa, ia menatap Seokjin dengan pandangan serius di sana. Tidak perlu mengharap pada gadis sepertiku. Aku bahkan bukan gadis baik-baik. Mana ada gadis baik yang mau tidur dengan lelaki lain sesaat setelah hubungannya dengan Seokjin berakhir. Ian telah kalah secara telak pada pesona seorang Kim Taehyung yang menyilaukan mata. Aku tahu masa lalumu dan aku bisa menerima hal itu.
Seokjin masih bersikeras. Jauh di dalam lubuk hati Yen, meskipun ia tidak memungkiri jika sifat Seokjin cukup menyebalkan, tapi ia berharap Seokjin bisa bertemu dengan seorang gadis yang sepadan dengannya. Apa masih mau menerima seorang gadis yang sudah beberapa kali tidur bersama sepupu opa sendiri? Tanya Yen sudah tak tahan, yang kemudian masuk ke dalam toilet tanpa mempedulikan raut syok Seokjin di sana.